people had not repented of their sins. Yesus telah melakukan banyak mujizat di tempat ini, tetapi orang-orang di tempat itu tidak bertobat. I want you to know that sometimes healed by God, it doesn't mean they start following Him. Saya mau katakan bahwa seringkali orang-orang walaupun telah disembuhkan oleh Yesus, tidak berarti serta mereka akan mengikuti Yesus. I've heard people make deals with God in prayer. Saya dengar orang-orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan di dalam doa mereka. Lord, if you answer this prayer, I'll become a deacon and I'll serve you forever. Tuhan, doa orang tersebut, kalau engkau sembuhkan saya akan menjadi diakon dan saya akan setia kepada Tuhan sepanjang hidup saya. Lord, if you save my business, I will tithe 20%. Tuhan, kalau engkau tolong saya dalam bisnis saya, maka saya akan memberikan perpuluhan 20% Tuhan. But when the answer comes, the song changes. Tapi ketika Tuhan memberikan jawaban atas permohonan mereka, segala hal berubah. When people ask, how did the business survive? Well, I did an MBA and so I practiced the things I learned and now things are good. Kalau ditanya, bagaimana dengan bisnisnya? Oh ya, saya sudah sekolah MBA, saya praktekkan dan sekarang bisnis saya menjadi bagus. And Jesus says that you people are not worthy to experience this miracle. Dan Yesus katakan, engkau orang-orang seperti ini tidak layak untuk mengalami mujizat. Now, look at the rest of the text. Jesus compares Chorazin, Bethsaida to Tyre and Sidon. Jadi kalau kita baca ayat ini, maka Yesus membandingkan Korazim, Bethsaida, Tirus, dan Sidon. He says, if these miracles had been performed in these two pagan towns of Tyre and Sidon, kalau mujizat ini terjadi di Tirus dan Sidon, those people would have repented. mereka akan bertobat. It's funny to me that outsiders appreciate God sometimes more than those on the inside. Mengherankan bagi saya bahwa orang-orang dalam lebih tidak menghargai kebenaran daripada orang-orang yang di luar yang tidak mengenal kebenaran. I guess we've heard about Jesus walking on water, Jonah being swallowed by a whale, so much it doesn't mean anything anymore. Mungkin karena kita telah sering mendengar Yesus berjalan di atas air, kita sering mendengar cerita Yunus dimakan oleh ikan, akhirnya cerita-cerita itu menjadi tidak ada artinya bagi kita. Let's go. We're not even at the fun part of the text yet. Perhatikan, kita belum ke bagian yang paling seru dari ayat ini, This is where faith becomes very strange. di mana iman menjadi sesuatu yang aneh. Verse 23, the Bible says that Jesus spat on the man's eyes and laid his hands on him. Ayat 23 katakan, Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkannya atasnya. I don't know if you've ever been spat on before. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pernah diludahi sebelumnya. I'm a history person. I love to study different cultures. Saya orang yang senang belajar sejarah dan saya senang mempelajari berbagai jenis budaya. But I've never come across any information where spitting on someone is a sign of affection. Saya tidak pernah mendapati ketika saya mempelajari sejarah atau budaya, meludahi seseorang adalah sesuatu tindakan yang baik. See, the people prayed for Jesus to touch him, but instead Jesus spits on him. Perhatikan. Orang-orang memohon kepada Yesus untuk menjamah orang itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus ludahi dia. Now imagine you're blind. Jadi bayangkan kalau saudara yang orang buta itu. But even though you're blind, I'm sure you've heard people spitting before. Sekalipun seandainya saudara buta, tentunya saudara pernah mendengar orang meludah sebelumnya. Can you imagine the man hears the sound into his face? Bisa bayangkan orang tersebut lalu dia rasakan sesuatu yang basah di wajahnya. But the Bible doesn't tell us that the man complained. Tapi Alkitab tidak menjelaskan bahwa orang itu mengeluh atas apa yang Yesus lakukan pada dia. Because when you are desperate, anything will do. Karena ketika saudara sedang dalam keadaan putus asa, maka segala hal jadinya baik. Even during COVID-19, where social distancing is a rule, you'll be okay with Jesus spitting on you if you're desperate. Jadi pada saat COVID-19 seperti ini, di mana kita harus menjaga jarak, tapi kalau saudara sedang membutuhkan dan sangat membutuhkan sesuatu dan Yesus meludah kepada saudara, maka itu menjadi hal yang baik dan oke saja bagi saudara. But please don't spit on each other. It's not a good idea. Jangan meludah satu sama lain, itu bukan yang saya maksudkan. So Jesus spits on him and then asks him a question. Can you see anything?
Kita mengatakan sesudah Yesus meludah kepada orang ini, Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau melihat sesuatu? If I was the man, I would have said no, because it's saliva in my face. Di waktu yang singkat ke depan ini, I want to tell you the evidence of faith. saya ingin sampaikan bukti daripada iman. The greatest evidence of faith is not the answer that you get from God. Bukti dari iman yang terbesar bukanlah jawaban atas permohonan yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. In case you're wondering, what is strange about faith, I want to tell you right now. Kalau sudah bertanya apa yang aneh dari iman, ini yang ingin saya sampaikan segera. Too many people think that the evidence of faith is answered prayer or getting what you wanted. Banyak orang berpikir bahwa bukti daripada iman adalah jawaban atas doa-doa yang telah mereka sampaikan kepada Tuhan. While the answer is good, while the answer is amazing, that's not the greatest evidence of faith. Sekalipun jawaban doa itu baik dan jawaban doa itu adalah luar biasa, mujizat, tapi itu bukan bukti terbesar daripada iman. The greatest evidence of faith is going through the process of the problem. Bukti terbesar daripada iman adalah melewati proses-proses dari masalah. The greatest evidence of faith is not that the storm stops, it's being able to keep standing in the storm. Bukti terbesar dari iman bukan ketika badai itu berhenti, tetapi tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai. The greatest evidence of faith is not when the cancer leaves your body, it's when the cancer is still there, but you trust in God anyway. Bukti terbesar daripada iman ketika saudara kena penyakit kanker, lalu berdoa kepada Tuhan, penyakit kanker itu hilang. Tidak, bukti terbesar daripada iman adalah sekalipun saudara masih menderita penyakit kanker, tapi saudara tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. The greatest evidence of faith is being able to smile in the storm because Jesus is in the boat. Bukti terbesar daripada iman adalah saudara tetap tersenyum di tengah badai karena Yesus ada di dalam perahu. The man responded and said to Jesus, I see people, but they look like trees. Orang itu katakan, aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya mereka seperti pohon-pohon. This man is blind. How does he know what trees look like? Orang ini sudah buta, bagaimana dia tahu bentuk pohon itu seperti apa? I'm not a Bible scholar, but it simply means that either he wasn't blind all his life, Saya bukan ahli Alkitab, tapi mungkin orang ini tidak buta seumur hidupnya, or it was just an expression that he was using. atau ini adalah ekspresi yang dia gunakan. He couldn't see them clearly, so he describes them as trees. Orang buta yang baru disembuhkan ini tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga itulah ekspresi dia ketika dia katakan dia melihat orang seperti pohon. By the way, that means that when Jesus spat on him, there were people close by. Jadi artinya ketika Yesus meludah kepada orang ini, ada orang-orang di sekitarnya. I wish Mark or the disciples had interviewed them to ask them, what did you think about Jesus spitting on him? Mungkin Markus atau murid-murid yang lain bertanya, apa yang kamu pikirkan ketika Yesus meludah kepada kamu? I got so much good stuff to share with you, but we got to move. Time is running. Banyak hal ingin saya sampaikan, tapi waktu kita sangat terbatas sekali. Then Jesus placed his hands on the man's eyes again, and his eyes were opened. Lalu kita mengatakan, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Let me be clear about something tonight in this text. Mari saya memperjelas satu hal yang terdapat dalam ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Jesus comes the second time, Yesus datang untuk kedua kalinya. not because he failed the first time. Bukan karena dia gagal pada saat yang pertama. I've heard too many scholars debate, did Jesus fail? Was he trying again? Saya mendengar banyak perdebatan di ahli-ahli Alkitab, apakah Yesus gagal pada pertama atau Yesus tidak gagal pada yang pertama. This wasn't the first man who was blind. Dia bukanlah orang yang pertama yang buta. Jesus had performed miracles on blindness and bringing the dead back to life. Ini bukan mujizat Yesus yang pertama. Sebelumnya Yesus telah menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Write down this statement. Jadi catat kalimat berikut ini. Write it in Bahasa, in English, in Mandarin, whatever language, write it down. Tulis bahasa apapun itu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, tulis baik. He needed the second touch, not because Jesus had failed the first time, but because his faith was growing. Orang itu membutuhkan sentuhan kedua
bukan karena Yesus telah gagal pada sentuhan pertama kali, tetapi imannya sedang There's an expression Jesus always uses when he performs healings. Ada satu ekspresi yang Yesus sering gunakan ketika dia melakukan penyembuhan. He would say to them, according to your faith, let it be. Yesus selalu katakan, sesuai dengan imanmu, jadilah yang kau katakan. This half miracle is not because of Jesus, it's because of the man. Mujizat ini tidak terjadi lengkap, bukan karena Yesus tidak sanggup, tapi oleh karena orang itu. It means that being led by the hand and being taken out of the village, this man's faith is growing with every step. Jadi ketika Yesus memegang tangannya, lalu membawa dia keluar dari kampung, imannya mulai bertumbuh. So whenever you find yourself at a place where the miracle is not 100%, Jadi kalau saudara pada posisi di mana iman itu tidak bertumbuh, belum bertumbuh 100%, you're praying for health, but the cancer goes and comes back again, it goes and comes back again. maka kita berdoa untuk kesembuhan dari kanker misalnya, sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Sometimes you pray for somebody, they look like they love Jesus, but then they slip away again. Kita berdoa untuk seseorang, kelihatannya dia mengasihi Yesus, tetapi akhirnya melenceng lagi dari Yesus. That is not evidence that God has failed. Itu bukan bukti bahwa Allah gagal. It's evidence that you need to keep trusting and your faith needs to grow stronger. Itu adalah bukti bahwa kita membutuhkan iman dan terus percaya bahwa iman itu sedang bertumbuh. Let me give you another reason why faith is strange. Mari saya berikan alasan yang lain mengapa iman itu aneh. Sometimes when you pray for peace, God sends war. Kadang-kadang ketika kita berdoa untuk perdamaian, Tuhan izinkan peperangan terjadi. Sometimes you pray for your partner to become patient, they become more impossible. Kadang-kadang kita berdoa untuk pasangan kita supaya lebih sabar, akhirnya menjadi tidak lebih sabar lagi. Sometimes you pray for your boss to be nicer and he fires you. Kadang-kadang kita berdoa supaya bos kita baik kepada kita, malah kita dipecat oleh dia. And this feels strange for people because they're asking, is my faith not enough? Ini menjadi keheranan bagi banyak orang dan mereka bertanya-tanya, apakah iman saya kurang? But I want you to know that faith doesn't grow because of a blessing, it grows because of trials. Saya mau katakan bahwa iman bertumbuh bukan oleh karena berkat, tetapi iman bertumbuh oleh karena pencobaan yang datang kepada kita. The Bible says in verse 25 that his sight was completely restored and he could see everything clearly. Ayat 25 katakan, mata orang itu telah sembuh, mata orang itu sungguh melihat dan melihat segalanya dengan jelas. Glenn, that means he didn't need glasses like you and me. Jadi orang itu tidak membutuhkan kacamata seperti kami berdua di studio pada saat I'm ini. sure his eyes were as new as the eyes of a 3-month-old baby. Matanya menjadi kuat, menjadi sempurna seperti mata bayi berumur 3 bulan. I say 3 months because before that the vision is blurry, so it's not that good. Saya katakan 3 bulan karena sebelum pandangannya kabur. Final thought. Pemikiran yang terakhir. Jesus sent him away telling him, don't go back to the village. Yesus katakan, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata kepadanya, jangan masuk ke kampung. Why did Jesus tell him not to go back through the village? Kenapa Yesus katakan kepada dia, jangan pulang melewati kampung? Here's another statement I want you to stay with. Ini adalah satu pernyataan yang saya ingin saudara ingat dari perkabaran malam hari ini. He had to avoid the spiritually blind to maintain his newfound sight. Dia harus menghindari kebutaan rohani untuk menjaga penglihatannya yang baru. Do you understand what that means? Saudara mengerti apa maksudnya? There are some people in your life that will distract you from growing spiritually. Ada orang-orang di sekitar saudara yang akan mengganggu saudara dalam hal rohani. Sometimes the strangeness of faith requires detaching from people who discourage you. Keanehan dari iman kadang-kadang membuat kita harus pergi daripada orang-orang yang sebelumnya ada di sekitar kita. If this man had gone back to the village, they would have explained to him that actually you weren't really blind. Kalau dia kembali ke kampung itu, mungkin orang katakan, sesungguhnya mungkin kamu tidak buta sebelumnya. When you are blessed with a to go to Unai, Saudara, you can actually get a scholarship to go to America.
Mungkin ada yang bilang, sesungguhnya mungkin kamu bisa dapat beasiswa untuk pergi ke Amerika. In other words, there are people who make your blessing seem small and insignificant. Dengan kata lain, ada orang-orang yang membuat mujizat atau berkat yang saudara terima menjadi kecil dan tidak berarti. Jesus did not want him to lose his newfound sight in Jesus. Yesus tidak mau orang ini kehilangan pandangan imannya kepada Yesus yang baru dia temukan. Let me talk to you for the very few minutes that we have. Ini ingin saya katakan pada detik-detik terakhir daripada kabar malam hari ini. My brothers and sisters, sometimes when you pray, things don't go the way you want them to. Saudara, seringkali ketika saudara berdoa, jawaban doa bukan seperti apa yang saudara harapkan untuk terjadi. But as long as you are living a life of obedience and you have faith, keep pressing on. Tapi sementara saudara terus menuruti kepada Yesus dan percaya kepada Dia, mempunyai iman kepada Dia, maju terus dan maju terus. If it means walking out of the village and following Jesus, let it be so. Itu artinya sama seperti keluar dari kampung dan mengikuti Yesus. If it means that Jesus will have to spit in your face in order to bless you, let it be so. Itu artinya Yesus akan meludah kepada saudara dan biarkan itu terjadi. But whatever you do, Tapi apapun yang saudara lakukan, be like somebody who's blind and doesn't know where they're going. Hold on to God's hand. sama seperti orang buta, pegang tangan orang yang menuntun, pergi mengikuti kemana orang itu menuntun saudara. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di sorga, open our spiritual eyes. bukalah mata rohani kami. I know there's so many things that we are praying for that we need. Kami tahu ada banyak hal-hal yang telah kami sampaikan untuk kami doakan yang merupakan kebutuhan kami. I know that this pandemic has disrupted our lives. Kami tahu ya Tuhan, saya tahu ya Tuhan bahwa pandemik ini telah mempengaruhi, menghancurkan kehidupan kami. Right now, we are worshiping online instead of being with our brothers and sisters in church. Pada saat ini kami berbakti secara online, di mana seharusnya kami berbakti bersama-sama di dalam gereja bersama saudara-saudara seiman. But Lord, our eyes are on you. Tapi Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Guide us, we will follow. Tuntunlah kami, dan kami akan mengikuti tuntunanmu. In the name of Jesus Christ, we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Untuk mengaminkan firman Tuhan dan menutup rangkaian ibadah Vesper kita pada malam hari ini, kita bernyanyi Sembahlah Allah yang Maha Mulia, lagu Sion edisi lengkap nomor 86. Sembahlah Allah yang Maha Mulia, lagu Sion edisi lengkap nomor 86. Jemaat bisa berdiri. Kami dengar pada malam hari ini, I pray that each and every person that is listening saya berdoa kepada semua telinga yang mendengarkan pekabaran malam hari ini, may develop a faith that takes them through these strange times that we live in. kiranya iman mereka bertumbuh melewati saat-saat yang sulit dan aneh pada saat ini. I pray, Lord, for all of those who are lying in hospital beds one more time. Sekali lagi Tuhan, saya berdoa untuk semua yang sedang terbaring di meja, di tempat tidur di rumah sakit. Increase their faith. Tuhan, tingkatkan, kuatkan iman mereka. For those parents who are pleading with the Lord for their children, Kepada para orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, increase their faith. kuatkan iman mereka. For those young people that are praying for a life partner, Kepada orang muda yang berdoa untuk pasangan hidup, increase their faith. kuatkan iman mereka. For those who love to win souls for the Lord, Kepada orang-orang yang rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, increase their faith. kuatkan iman mereka. For all of us here in the studio, Kepada kami semua yang ada di studio pada malam hari ini, increase our faith. kuatkan iman kami. We offer a blessing for the leadership and the teams of Hope Channel Indonesia. Kami berdoa untuk pimpinan pada Hope Channel Indonesia. Be with each and every one of them in their struggles, in their hopes, and in their dreams. Biarlah Engkau menyertai mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Increase their faith. Kuatkan iman mereka Tuhan. Bless us and keep us to the rest of the Sabbath. Biarlah Engkau menjaga dan memberkati kami di sepanjang hari Sabat ini. In the wonderful name of Jesus we pray. Dalam nama-Nya indah kami berdoa. Amen. Amin. Demikianlah rangkaian acara ibadah Vesper kita pada malam Sabat ini.
Sekali lagi terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Samson, terima kasih kepada Bapak Glenn yang telah menjadi pengkhotbah dan translator, penerjemah pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudari, umat-umat Tuhan yang telah menyaksikan dan beribadah bersama-sama dengan kami pada malam Sabat ini. Kami juga kembali mengingatkan kepada saudara-saudari bahwa besok pagi, tepat jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, secara live akan ada ibadah Sabat di Hope Channel. Oleh karena itu kami mengundang saudara-saudari untuk dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Dan kami mengundang saudara-saudari juga untuk dapat membagikan undangan untuk teman-teman, saudara-saudara sekalian agar dapat bergabung beribadah bersama-sama. Kami juga kembali mengingatkan rumah sakit Advent yang ada di Indonesia, baik rumah sakit Advent Manado, Bandung, Medan, dan Bandar Lampung memerlukan bantuan. Oleh karena itu mari kita berikan bantuan kita untuk membantu pelayanan rumah sakit ini semakin baik untuk menangani COVID-19. Saya ingin membacakan satu kutipan roh nubuat tertulis seperti ini. Kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke kutub. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walaupun langit runtuh. Kepada kita sekalian, kepada saudara-saudari, tetap kirimkan permohonan doa saudara-saudari. Walaupun tidak dapat dibacakan pada malam hari ini, Anda tidak perlu khawatir. Anda tetap tenang. Karena tim Doa Hope Channel akan berdoa secara khusus. Dan akhir kata, saya Pendeta Friendly Liwan, Pendeta Samson, dan Bapak Glenn, serta semua petugas yang melayani di Vesper pada malam Sabat ini mengucapkan banyak terima kasih. Sampai kita bertemu dalam acara kebaktian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.